Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diberikan kesempatan oleh para senior saya yang sudah juara, diberikan kesempatan kepada saya untuk hadir menyampaikan presentasi tentang peningkatan pemahaman stunting melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Muthohilir, Kabupaten Mentawai. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai figur di dalam kehidupan berkeluarga, baik di jannah. Mudah-mudahan keluarga kita hari ini dalam kondisi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan berkumpul di dunia, berdakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar di dunia ini, kemudian mudah-mudahan bersama-sama selamat hidup di akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Baik, yang saya hormati Dewan Juri yang saya muliakan, kemudian juga para panitia, Bapak Ibu, kemudian peserta, subhanallah, ya banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan hari ini. Ya, jadi niat saya hari ini untuk silaturahim dan menggali batu permata, ya apa yang Bapak Ibu lakukan di daerah, karena saya baru pertama sekali hadir ya untuk mengikuti lomba penyuluh. Baik, saya mengambil tema tentang peningkatan pemahaman stunting melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Mengingat posisi saya di KUA Muthohilir, kami sangat rutin sekali setiap bulan 2 kali ya menghadirkan para cakin, dan seluruhnya terakomodir untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Kemudian juga dikaitkan dengan stunting karena ini adalah isu nasional, ya, dan merupakan ancaman yang sangat besar bagi generasi Indonesia ke depannya. Apalagi di tahun 2030 adanya demokrasi ya, demografi ya, itu di mana diperkirakan ya sebanyak dalam arti ya usia 15 sampai 64 tahun ya, itu di mana usia-usia yang produktif ya, jika tidak di manage dengan baik dan sekarang, maka Indonesia akan banyak ketinggalan ya, baik dari sisi ilmu ya, dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Di sini ada 3 kunci, yaitu stunting, data stunting, kemudian juga peran penyuluh dalam hal stunting ini, kemudian keluarga sakinah cegah stunting. Apa itu stunting? Mohon maaf saya menyampaikan, karena tatkala kami menyampaikan ke calon pengantin, sebagian besar mereka tidak tahu apa itu stunting. Padahal ini merupakan ancaman ya bagi generasi selanjutnya, dan ini memerlukan peran suami dan istri di dalam yang membangun, melahirkan anak yang berkualitas. Mana stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Dan kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi stunting baru nampak setelah anak itu berusia 2 tahun. Jadi yang paling utama diperhatikan adalah masa-masa kehamilan. Ya,
ya. Dan dampak stunting bagi keluarga dan negara Indonesia ya cukup besar. Ya, di antaranya adalah dampak kesehatan. Anak yang stunting ini dengan anak yang normal, maka dari sisi otak, ya, anak yang stunting maka ruang-ruang otaknya banyak yang kosong, sehingga untuk menyimpan memori, menyimpan file-file untuk kedepannya maka akan kurang memberikan manfaat. Tapi anak yang tidak stunting maka dia punya ya potensi, ya, karena otaknya terpenuhi file-file untuk kehidupan kedepannya. Dan lebih jelas lagi, dampak stunting mudah sakit, ya, kemampuan kognitif berkurang, saat tua berisiko terkena penyakit berhubungan dengan pola makan, kemudian fungsi tubuh tidak seimbang, mengakibatkan kerugian ekonomi, kemudian postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Nah, ini dampak-dampak ya dari stunting, dan diawali apa penyebabnya, yaitu ibu hamil ya dengan gizi yang kurang. Nah, disinilah peran penyuluh tatkala mengumpulkan para calon pengantin ya, bahwa peranan suami istri sangat sekali dibutuhkan ya, keseimbangan, yaitu terutama di masa 1000 hari ya, masa 1000 hari pertama kehidupan yang menentukan. Di sini tidak hanya foto seorang ibu, tapi juga foto suami. Tatkala suami sayang kepada anak, maka sayangilah istri. Ya, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, HPK yang menentukan. Anak sehat dan cerdas berawal dari pasutri yang sehat. Ya, karena Indonesia ya saat ini lagi kaitan dengan kurangnya perhatian para ayah. Nah, tentunya diawali dengan kita pertemuan saat ini yang membutuhkan sekali insting keayahan ya dalam peranannya di dalam keluarga yang sangat penting. Terutama adalah persiapan reproduksi. Ternyata, mohon maaf, sperma 3 menit. Ya, selanjutnya adalah ASI. Ya, selain dari memperhatikan asupan gizi dari bagi ibu hamil, demikian juga ASI eksklusif atau ASI stunting ini pun juga sangat rendah. Di Kabupaten Mempawah 30% ya, kaitan dengan kepedulian ibu ya di dalam menyusukan anaknya, terutama 6 bulan masa eksklusif. Ya, bayi tidak boleh diberikan cuma ASI. Dan inilah peran kami sebagai penyuluh, memberikan ya himbauan, memberikan sosialisasi pendekatan kepada ibu-ibu, terutama juga kepada mertua. Ya, karena di awal pernikahan ya para calon pengantin ini dia tinggalnya bersama mertua. Nah, jadi penting tentang ASI ini. Kemudian kami didukung oleh data-data. Ini data stunting di Kabupaten Mempawah. Ya, di mana di tahun 2022 itu ada balita stunting 315. Ya, kalau dikumpulkan di sini banyak. Ya, selanjutnya demikian juga data dari KUA, data dari Capim itu sendiri sangat mendukung. Ada intervensi 2, intervensi spesifik, dan selanjutnya adalah kemudian selanjutnya adalah keluarga yang kami tawarkan adalah keluarga sakinah cegah stunting. Ya, di sini bagaimana penyuluh berkoordinasi dengan KUA, kemudian juga bimbingan penyuluhan kepada para calon pengantin, kemudian bimbingan pada kelas ibu hamil di puskesmas, ya, membentuk grup WA bagi Capim, kemudian membagikan buku panduan cegah stunting bagi pengantin, sosialisasi binaan majelis taklim, kemudian memberikan bantuan kepada ibu hamil yang kurang mampu, kemudian menerima konsultasi perorangan dan kelompok. Ini panduan kompetensi keluarga sakinah. Apa saja karakter keluarga sakinah? Apa saja kompetensi calon pengantin, kompetensi suami? Dan ini kegiatan kami ya dalam pencegahan stunting. Ya, ini koordinasi dengan pihak terkait. Ya, ini kegiatan bimbingan calon pengantin, kemudian bimbingan kelas ibu hamil, ya, kemudian kegiatan bimbingan penyuluhan pada majelis taklim, bantuan ibu hamil yang kurang mampu secara ekonomi, dan pemenuhan gizi keluarga melalui pemanfaatan perkarangan rumah warga. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan.